Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Henry Ricardo Handoyo. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor induk dosen nasional 0707108404. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini akan disajikan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yakni mata kuliah penegakan diagnosis ilmu ortopedi dan traumatologi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada blok 3.3, yaitu Muskuloskeletal 2, dengan beban studi 4 SKS yang merupakan pendalaman dari mata kuliah blok 3.2, yaitu Muskuloskeletal 1. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang keahlian saya, yaitu bidang ortopedi dan traumatologi, dan mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem muskuloskeletal, khususnya tentang patologi, gejala dan tanda klinis, dan interpretasi hasil uji laboratorium dan radiologi, kemudian penegakan diagnosis kerja, penegakan diagnosis banding, pemberian terapi rasional, serta upaya promotif dan preventif pada penyakit muskuloskeletal yang harus dikuasai oleh dokter umum dengan tingkat kemampuan 3 dan 4 dalam standar kompetensi dokter Indonesia. Setelah menyelesaikan kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami patologi, gejala dan tanda klinis, interpretasi hasil uji laboratorium dan radiologi, penegakan diagnosis kerja dan diagnosis banding, pemberian terapi yang rasional, serta upaya promotif dan preventif pada penyakit muskuloskeletal. Pada capaian pembelajaran lulusan, diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai patologi, gejala dan tanda klinis, interpretasi hasil uji laboratorium dan radiologi, penegakan diagnosis kerja, dan penegakan diagnosis banding, pemberian terapi yang rasional, serta upaya promotif dan preventif pada penyakit muskuloskeletal, serta mahasiswa juga mampu dari memahami prinsip-prinsip dalam penanganan pada kelainan muskuloskeletal yang harus dikuasai oleh dokter umum dengan tingkat kemampuan 3 dan 4 dalam standar kompetensi dokter Indonesia. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang patologi, gejala dan tanda klinis, interpretasi hasil uji laboratorium dan radiologi, penegakan diagnosis kerja dan diagnosis banding, pemberian terapi yang rasional, serta upaya promotif dan preventif pada penyakit muskuloskeletal yang harus dikuasai oleh dokter umum dengan tingkat kemampuan 3 dan 4 dalam SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia, serta juga mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip penanganan pada kelainan di bidang muskuloskeletal. Perkuliahan ini diupayakan dilakukan secara luring di kelas 100%, meskipun demikian penyelenggaraan dapat juga dilakukan secara bauran atau hybrid dengan proporsi 70% luring dan 30% daring. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini, pada mahasiswa terdiri atas satu, partisipasi aktif di kelas sebanyak 10%, sikap yang kedua, sikap integrasi akademik sebanyak 10%, yang ketiga, tugas membaca dan mereview bahan bacaan sebanyak 10%, yang keempat, UTS memiliki bobot sebanyak 30%, dan yang terakhir UAS memiliki bobot sebanyak 40%. Demikianlah video rekaman dari pembelajaran mata kuliah penegakan diagnosis ilmu ortopedi dan traumatologi yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada blok 3.3 Muskuloskeletal 2, Prodi Sarjana Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang akan saya tampilkan rekaman dari perkuliahannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan, memberikan mata kuliah mengenai penegakan diagnosis ilmu ortopedi dan traumatologi. Jadi adik-adik mahasiswa nanti kalau ada pada saat ada sesuatu yang mau ditanyakan, mohon raise hand, dan saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi materi mata kuliah ini adalah bagian dari pembelajaran kita di blok 3.3 yaitu blok muskuloskeletal 2 yang prodi sarjana kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nama saya Henry Ricardo Handoyo. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ilmu ortopedi dan traumatologi. Apa itu ilmu ortopedi dan traumatologi? Jadi ortopedi itu sendiri adalah cabang dari ilmu bedah yang fokus pada pencegahan dan restorasi dari fungsi sistem skeletal dan struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Atau ada definisi lainnya menurut AAOS tahun 1960 yang menyebutkan bahwa ortopedi itu adalah spesialis dari di bidang medis yang mencakup investigasi, restorasi, dan perkembangan dari bentuk dan fungsi dari ekstremitas, tulang punggung, dan struktur-struktur yang ada di sekitarnya dengan aspek pada aspek medikal, surgical, dan fisikal. Buku acuan kita adalah buku Salter, salah satunya. Salter memiliki definisi sendiri, yaitu ilmu ortopedi itu adalah suatu ilmu dan seni dari pencegahan, investigasi, diagnosis, dan tata laksana dari suatu kelainan dan cedera pada sistem muskuloskeletal oleh dengan aspek medis, pembedahan, dan fisik. Mencakup juga di dalamnya adalah fisioterapi yang mempelajari mengenai fisiologi, patologi dari muskuloskeletal dan struktur basic science lainnya. Ini adalah buku yang kita pelajari acuannya dari Apley dan buku Salter. Ini adalah skop atau ruang lingkup dari ilmu ortopedi dan traumatologi, yaitu yang pertama kongenital, jadi suatu kelainan kongenital. Yang kedua adalah faktor infeksi atau inflamasi. Yang ketiga adalah karena artritis atau rheumatoid arthritis. Yang keempat metabolic dan endocrine disorder. Kemudian selanjutnya adalah tumor yang di bidang muskuloskeletal. Kemudian faktor-faktor gangguan neurologikal dan kelemahan otot, serta trauma atau injury yang menyebabkan terjadinya kerusakan dari mechanical struktur muskuloskeletal. Jadi kalau kita melakukan menegakkan diagnosis di bidang ortopedi itu adalah yang pertama tetap anamnesis prinsipnya, yaitu pemeriksaan dengan history taking pada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik untuk pemeriksaan fisik secara umum dan lokal. Untuk lokal kita di bidang ortopedi fokusnya bukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, tapi look, feel, move, dan spatial test. Kemudian ada juga pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ronsen. Ronsen ini ada pemeriksaan foto polos, CT scan, USG, MRI, dan lain-lain. Nah, ini untuk menentukan suatu penyakit itu yaitu dengan cara kita mempelajari ya, mempelajari suatu penyakit itu, kita mempelajari yang pertama itu selalu step by step sistematisnya adalah definisi, epidemiologi, patofisiologi, simptom and sign, diagnosis banding, investigasi, diagnosis kerja, terapi, dan komplikasi, serta prognosis dari kondisi tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, setelah kita mengambil history taking, kita melakukan physical examination, setelah itu akan lahirlah diagnosis klinis. Dari diagnosis klinis ini adalah ada beberapa diferensial diagnosis yang mana nantinya kita akan melanjutkan dengan investigasi atau pemeriksaan penunjang untuk bisa menegakkan diagnosis akurat dari pasien tersebut. Nah, ini adalah history taking. Kita prinsipnya adalah fundamental four dan basic seven. Jadi fundamental four itu sendiri adalah apa gejala dari pasien yang datang ke kita, apa riwayat penyakit sekarang yang dialami, keluhan utamanya apa, kemudian riwayat penyakit dahulunya, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan background dari sosialnya. Bagaimana dengan Secret Seven atau yang simptom yang present historinya adalah onset. Kalau misalkan nyeri, onset nyerinya bagaimana, lokasi nyerinya di mana, kronologis nyerinya bagaimana, kualitas kuantitas nyerinya bagaimana, faktor yang mempengaruhi yang memberatkan atau meringankan nyerinya apa, dan gejala-gejala lain yang berhubungan dengan keluhan utamanya. Nah, ini adalah gejala dari gangguan sistem muskuloskeletal. Tadi prinsipnya adalah look, feel, move, dan loss of function. Kalau look itu biasanya kita lihat apa yang harus kita cari. Apakah ada pembengkakan, apakah ada deformitas. Deformitas itu apakah ada angulasi, apakah ada rotasi atau pemendekan. Feel, apakah ada nyeri pada saat pasien itu bergerak atau diam, atau ada nyeri tekan yang kita rasakan pada saat kita periksa yang dirasakan oleh pasien, atau adakah perubahan dari sensibilitas, misal terasa kebas, terasa nyeri yang menjalar, terasa kesetrum, terasa panas, atau
gangguan pada move, yaitu pergerakan yang terganggu range of motion atau lingkup gerak sendi dengan apakah ada kekakuan, kelemahan pada persendian atau otot, dan ada instabilitas pada sendi atau sendi yang mudah terjadi dislokasi. Kemudian loss of function ini ada gangguan sensory disturbance dan kelemahan otot. Nah, nyeri itu adalah keluhan utama yang paling sering terjadi pada pasien yang datang ke dokter di ortopedi, yaitu biasanya nyeri itu bisa nyeri seperti ditusuk, nyeri seperti kesetrum, nyeri seperti kebas, atau nyeri seperti kebakar dan lain-lain gitu. Jadi skala nyeri itu bisa 1 sampai 10. Ini yang kita tanyakan ke pasien, biasanya skala nyerinya berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh nyeri radikuler atau nyeri yang menjalar, di mana pemicu utamanya biasanya dari cervical atau dari tulang leher. Nyeri yang menjalar itu biasanya sesuai dengan dermatom, misal nyerinya di daerah C5, itu nyerinya menjalarnya hingga ke bahu. Kalau C6 menjalarnya sampai ke ibu jari atau first web space, nyeri dan berikutnya kalau C7 sampai utamanya biasanya ke jari tengah dan C8 biasanya ke daerah digiti 3, 4, 5. Nah, kalau ada di leher itu ada cervical, di daerah punggung bawah itu ada lumbal yang bisa memberikan nyeri yang menjalar atau radicular pain yang sama. Biasanya sesuai dengan dermatomnya dari L1 hingga L5. Dari sini misal pasien mengeluh nyeri di daerah kaki, belum tentu problem nyerinya adalah di daerah kaki, tapi kita harus evaluasi apakah mungkin ada nyeri yang menjalar dari daerah lumbal. Kemudian keluhan lain adalah kekakuan. Kekakuan ini bisa kekakuan yang disebabkan karena gangguan autoimun yaitu rematik, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, atau bisa localized karena biasanya problem trauma, injury, atau karena tidak lama tidak terpakai imobilisasi yang lama. Kemudian kekakuan bisa ditimbulkan oleh pada saat pagi hari, atau bisa juga pasien merasakan keluhan terkunci pada posisi tertentu. Nah, ini biasanya terjadi pada lutut di mana terjadi robekan pada meniskus. Atau pembengkakan, pembengkakan ini bisa disebabkan karena jaringan lunak yang mengalami cedera, persendian yang terganggu, atau tulang tulang yang mengalami masalah. Bisa disebabkan karena suatu pasca cedera. Kalau misalkan perlahan-lahan dari pembengkakan, mungkin ada juga dipertimbangkan selain inflamasi, infeksi, atau bisa juga tumor. Dan kita harus pertimbangkan apakah pembengkakannya ini akut atau kronik. Nah, deformitas ini adalah pembengkokan. Pembengkokan, jadi deformitas ini bisa terjadi di seluruh persendian pada tubuh. Prinsipnya ada tiga deformitas, yaitu angulasi atau bengkok, rotasi muntir, dan diskrepensi atau pemendekan. Jadi ini adalah contoh-contoh dari deformitas. Kalau pada kaki itu kita sebut dengan hallux valgus atau bunian. Pada jari itu bisa terjadi swan neck deformity. Atau pada ini bayi yang baru lahir bisa disebabkan karena CTEV, congenital talipes equinovarus. Kalau kelemahan itu bisa generalize atau localize. Kalau generalize mungkin problemnya bukan dari ortopedi tapi problemnya bisa dari metabolik atau gangguan misalkan diabetes atau hipertensi atau mungkin gangguan pada sistem saraf pusat itu bisa terjadi generalized illness. Kemudian pada pure muscular weakness itu bisa juga karena faktor neurological atau muscle. Jadi kita harus membedakan dan kita mencari tahu sumbernya dari mana. Pada instabilitas biasanya contoh pada lutut, bahu, atau engkel, pasien akan mengeluh pada saat berjalan, misal pada ekstremitas bawah, gampang sekali sendi itu goyang, cekluk gitu, terlepas, kemudian kembali lagi, kadang bisa kembali, kadang tidak. Nah, ini keluhan-keluhan kalau pada bahu atau ekstremitas atas, biasanya apprehension test positif, atau pada saat kita memposisikan sendi itu seperti mekanisme cedera akan terjadinya dislokasi, pasien akan merasa tidak nyaman. Itu dari pemeriksaan-pemeriksaannya. Kemudian perubahan dari sensibilitas, kalau ada pasien datang ke kita dengan keluhan kesemutan atau kebas tebal, kita harus melihat apakah ini juga kerusakan saraf yang terjadi karena lokal atau karena radicular pain atau karena metabolik. Jadi kalau metabolik mungkin ada diabetik neuropati. Kalau dari radikular mungkin ada problem gangguan stenosis penyempitan di daerah lumbal. Kalau problem lokal mungkin memang bisa terjadi stenosis di daerah contoh pada gambar ini ankle kompresi saraf menyebabkan terjadinya keluhan tarsal tunnel syndrome. Jadi kita harus membedakan eh, penyebabnya itu ada di mana. Kemudian keluhan lainnya adalah loss of function. Jadi pasien biasanya datang dengan keluhan saya tidak bisa berdiri pada waktu yang lama. Saya mengeluh nyeri pada punggung atau saya ini nggak bisa membungkuk
saya nggak bisa menggunakan kaos kaki saya, atau pinggul saya ini terasa kaku. Kalau bangun pagi, kalau habis aktivitas, atau kalau mau tidur, itu kita harus gali informasi ini dengan mendalam supaya kita bisa menegakkan diagnosis dengan lebih akurat. Ini ada tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari pemeriksaan look, feel, dan move. Dari look itu kita lihat apakah ada bagaimana bentuk dan postur dari pasien, bagaimana kulitnya, dan dari penampakan umumnya adakah kemerahan, kebiruan, ada luka, lukanya akut atau kronis, ada deformitas, itu yang kita lihat dari look. Kemudian pada pemeriksaan feel, kita melihat bagaimana kulitnya, soft tissue-nya, otot, sendi, tulangnya, apakah ada nyeri, dan bagaimana palpasi dari vaskularisasinya. Pada pergerakan kita bagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Kita tes keduanya. Secara aktif itu artinya yang menggerakkan adalah pasien sendiri, kalau pasif yang menggerakkan adalah dokter atau pemeriksa. Nah, ini untuk pemeriksaan neurologis juga tambahannya adalah gambarannya bagaimana dengan apakah ada atrofi, apakah bagaimana tonus ototnya, kekuatan ototnya, dan refleks pada tendonnya. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan di bidang ortopedi adalah pemeriksaan foto polos, bisa juga menggunakan kontras, atau bisa juga CT scan atau tomografi, dan bisa juga dilakukan pemeriksaan MRI. Pemeriksaan foto polos digunakan untuk melihat pada hard tissue atau tulang dan persendian. Kalau pemeriksaan MRI biasanya dilakukan untuk melihat apakah ada cedera pada soft tissue atau tidak. Dan lainnya bisa dilakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan dengan radionuklit dan BMD. Nah, ini adalah contoh-contohnya dengan pemeriksaan X-ray dengan kontras, yaitu sinografi. Kita melihat bagaimana sinus pada kasus osteomielitis, artrografi melihat apakah ada cedera atau kebocoran pada daerah sendi. Ini contohnya pada sendi bahu. Kita melihat juga mielografi apakah ada stenosis pada daerah spine. Kemudian ini adalah contoh dari gambar-gambar CT scan. Kita bisa melihat CT scan dengan tiga dimensi rekonstruksi pada sendi lutut, misalnya terjadi fraktur atau patah tulang, kita bisa melihat potongannya aksial atau potongan sagital atau potongan koronal, kita bisa melihat slice by slice. Nah, contoh pada MRI seperti ini, kita kalau MRI fokusnya dalam melihat cartilage dan apakah ada cedera pada soft tissue, contohnya pada ACL. Pada kasus di sini ada tear atau robek pada ACL. Ini adalah patella, ini adalah tendon patella, ini adalah muscle di daerah hamstring dan calf muscle. Ini contoh-contoh pemeriksaan lain pada MRI, potongan aksial, koronal, dan sagital. Kemudian pemeriksaan dengan USG bisa melihat juga meniskus pada robekan meniskus. Contoh yang dilingkari ini adalah USG, yang di sini adalah gambaran MRI. Jadi kalau meniskus masih bisa, tapi pada ACL, PCL biasanya cukup sulit untuk melihat melalui USG. Jadi tiap-tiap pemeriksaan itu ada sensitivity, specificity-nya masing-masing, di mana MRI itu memiliki sensitivity dan specificity yang lebih tinggi dibandingkan dengan USG. Ini contohnya pada pemeriksaan USG juga, dan ini pemeriksaan dengan radioisotop, jadi radionuklit. Ini contoh-contohnya bone scan, kemudian ini juga pemeriksaan laboratorium. Dengan pemeriksaan darah, kita bisa melakukan pemeriksaan rheumatoid factor atau tissue typing dan biochemistry test. Lainnya adalah pemeriksaan dengan synovial fluid analysis. Kita melihat pada kondisi tiba-tiba mengalami pembengkakan. Apakah ini kasus murni inflamasi atau kasus infeksi? Kita bedakannya dengan pemeriksaan synovial fluid analysis. Nah, kemudian selanjutnya adalah biopsi tulang. Biasanya pada bidang ortopedi kita lakukan bisa open atau close atau needle biopsi. Biasanya kita lihat apakah ada gambaran tumor. Kalau kecurigaan tumor, apakah jinak atau ganas, kita lakukan biopsi terlebih dahulu. Ini adalah contoh dari pemeriksaan lainnya, yaitu yang lebih akurat, diagnostik artroskopi menggunakan alat diteropong dengan menggunakan kamera. Ini contoh yang saya lakukan pada sendi ankle dan pada sendi lutut. Nah, ini adalah contoh gambaran diagnosis artroskopi pada sendi ankle. Contohnya ini adalah kita lihat masukkan kamera dan kita melihat bagaimana kondisi patologi yang terjadi di dalam pada persendian tersebut, di mana akurasinya dia adalah paling tinggi kalau dibandingkan dengan MRI atau pemeriksaan lainnya. Karena kita bisa melihat AFU langsung melihat di dalam itu bagaimana kondisinya. Nah, ini adalah pemeriksaan lainnya. Apabila contoh pada kasus ini, gambar ini kita melihat dilihat elektromiografi dan nerve conduction velocity untuk apakah ada carpal tunnel syndrome. Bagaimana nerve conduction-nya pada carpal tunnel syndrome, apakah ringan, sedang, atau berat. Ini pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini adalah interpretasinya lebih lengkap.
Ini adalah prinsip-prinsip umum dari penata laksanaan di bidang ortopedi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah first do no harm. Jadi kita nggak boleh mencederai pasien. Kalau misalkan kita tidak yakin dengan treatment yang bisa kita lakukan, sebaiknya pasien ini kita rujuk. Terus kemudian kita base treatment pada akurat diagnosis dan prognosis, kita memilih treatment pada pasien dengan tujuan yang spesifik, dan kita cooperate with the law of nature. Jadi kita harus eh, kooperatif dengan hukum alam ya, hukum alam, dan kita harus realistis dan praktikal pada treatment kita. Jadi kita tidak boleh menjanjikan misal Bu pasti akan sembuh 100%. Nah, itu padahal pasien ini sudah kondisi late stage atau tahap yang stadium lanjut, itu kita harus realistis untuk memberikan informasi pada pasien. Dan yang terakhir adalah memilih treatment untuk pasien ini sebagai individual. Jadi individual pasien per pasien itu berbeda treatmentnya. Ini adalah general form specific method of treatment. Jadi mulai dari fisiologi consideration, obat-obatan, brace, kemudian fisioterapi, bedahan, manipulasi atau operasi, atau electrical stimulation, atau passive motion, dan radiasi. Ini contoh-contoh pada pasien yang saya kerjakan. Contoh misalkan ada perempuan 65 tahun datang dengan keluhan nyeri ankle pasca keselio pada saat menuruni tangga. Dari hasil MRI ditemukan ada total tear pada ATFL. Ini yang saya gambar sebelum dilakukan tindakan adalah yang garis ini adalah ATFL. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan artroskopi. Betul ini adalah ATFL robek. Pilihannya ada dua. Bisa di repair dengan artroskopi atau dilakukan open. Nah, ini adalah gambaran-gambaran artroskopi untuk diagnostik di bidang ortopedi. Ini adalah gambaran lainnya. Ini yang kita lihat ini adalah tulang rawan. Ini adalah tulang rawan, ini adalah tulang rawan tibia, ini adalah tulang rawan dari talus. Nah, kemudian saya lanjut open karena robeknya begitu berat sehingga kita tidak bisa melakukan repair dengan artroskopi. Jadi ini yang saya lakukan. Nah, ini adalah pasca penjahitan dilakukan ATFL repair. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab pada teman adik-adik mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin stop share. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, selamat sore dokter. Ya, Sebenarnya selamat sore. sebelumnya perkenalkan nama saya Imada Hendria Maputra. Saya izin bertanya dok, untuk Ya, apakah oke, apakah semua pasien trauma ekstremitas yang mengalami edema atau pembengkakan itu selalu harus kita foto atau tidak dok? oke. Terima kasih Imade Andrea untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang baik. Untuk pasien yang datang ke kita dengan pembengkakan, itu tidak selalu harus kita lakukan pemeriksaan foto. Misalkan pasien ini habis jatuh ya, misalkan kasusnya cedera, pasien datang ke UGD, pasien dengan cedera, tapi pasien masih bisa jalan. Misal habis jatuh, tapi masih bisa jalan, biasanya jalannya itu lebih dari 3 atau 4 langkah, hanya keluhan nyeri sedikit-sedikit, dan pada saat kita lakukan pemeriksaan, cederanya tidak terlalu berat, kemudian pada saat kita lakukan palpasi, nyeri tekannya juga tidak dominan di tulang, lebih dominan di daerah soft tissue, kita tidak perlu lakukan pemeriksaan foto. Dan apabila, tapi perlu kita ketahui, kita memberikan edukasi kepada pasien, apabila nyeri tidak mereda setelah 2 kali 24 jam, atau sebaliknya justru makin bertambah berat, yang harus dilakukan adalah kembali untuk periksa. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan seperti USG atau pemeriksaan MRI atau pemeriksaan lainnya. Jadi kita memberikan advice kepada pasien untuk pulang, tapi dengan advice-advice apabila nyeri bertambah harus segera kontrol, dan juga advice-advice lainnya bila ini kasus akut, ya jangan lupa adalah price protection, rest, ice, compression, dan elevation. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Kira-kira cukup jelas? Cukup dok, terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih, Hendria. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lainnya. Oke, silakan mahasiswa Nixon ya. Iya, Silakan selamat sore Nixon. dokter. Ya, Perkenalkan dulu, nama saya Nixon Adrian. Saya ingin bertanya, ya, Nixon. em, untuk kasus seperti apa kita memerlukan kompres pada pasien dan kompresnya itu lebih baik kompres hangat atau kompres dingin? Ya,
Oke, terima kasih Nixon untuk pertanyaannya. Jadi kompres ini memang pertanyaan yang baik ya. Jadi cukup banyak pasien yang bingung dengan kompres-kompres ini. Kapan dilakukan kompres dingin, kapan dilakukan kompres hangat, dan banyak yang datang itu dengan sudah posisi keliru mengompresnya. Jadi yang harusnya dikompres dingin malah kompres hangat, yang harusnya hangat malah dingin kompresnya. Jadi prinsipnya mengompres hangat itu pada kasus yang bukan trauma, kasus misal muscle spasm atau otot yang kaku, otot yang mengalami spasme, itu kita lakukan kompres hangat untuk melakukan rilis pada otot. Termasuk di dalamnya adalah muscle spasm post injury. Jadi misalkan pada beberapa minggu setelah trauma, ototnya ini terjadi kekakuan, bukan baru terjadi trauma ya. Pada beberapa minggu kemudian masih terjadi kekakuan, yang perlu kita lakukan adalah kompres hangat. Tapi pada kasus akut injury itu harus dilakukan kompres dingin. Kompres dingin yang penting itu biasanya kita lakukan kompresnya 15 menit 2 sampai 3 kali sehari. Nah, kompres dingin ini yang penting diketahui oleh pasien adalah tidak boleh kompres es batu ditempel ke kulit karena banyak kasus di kompres es batu justru akhirnya pasien datang kembali dengan luka bakar. Selain pada kasus trauma atau injury, yang perlu dilakukan kompres dingin adalah kasus inflamasi pada persendian. Contoh kasus degeneratif osteoartritis, pengapuran pada sendi lutut contohnya. Sendi lutut yang bengkak, kaku, hangat, pasca pasien misalkan habis jalan jauh atau habis aktivitas berat, itu kompresnya dengan dingin. Nah, pada kasus ini banyak pasien yang datang tuh dikompresnya hangat. Jadi itu kompres hangat pada kasus osteoartritis justru bikin cederanya itu atau inflamasinya tambah meningkat. Jadi tidak sembuh-sembuh. Itu yang harus kita bedakan. Begitu ya, Nixon. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, dokter. Oke, ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa untuk perhatiannya. Saya kira saya akhiri untuk perkuliahan pada hari ini eh, untuk mata kuliah penegakan diagnosis ilmu ortopedi dan traumatologi. Jangan lupa yang sudah saya kirim untuk persiapan mata kuliah berikutnya, bagaimana membedakan open fraktur dan close fraktur penanganannya, yang penanganan terutama di kasus di UGD, bagaimana melakukan tata laksana pada open dan close, tolong mulai dikerjakan dan dikumpulkan untuk pretesnya sebelum kita memulai mata kuliah tersebut pada minggu depan. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk mata kuliah hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video dari rekaman pembelajaran mata kuliah yang setelah saya tampilkan mengenai penegakan diagnosis ilmu ortopedi dan traumatologi kepada mahasiswa di semester 3 blok 3.3 muskuloskeletal 2, di mana video ini merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen dalam portofolio pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga rekaman video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.